warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah Ribariah, alhamdulillah mudah-mudahan sahabat semuanya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat terus untuk menuju ke Baitullah, baik untuk ibadah umrohnya maupun ibadah haji ya, teman-teman semuanya. Untuk part kali ini kita akan membahas mengenai pemberangkatan. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan simak dulu video sebelumnya. Ada hal yang berkaitan dengan apa saja yang dibahas di part bedah buku khusus manasik haji dan umroh ini. Yang di part pertama itu mengenai outline tentang apa saja yang Indah bahas di part bedah buku ini gitu ya. Kemudian di part sebelumnya juga Indah membahas mengenai persiapan apa saja yang harus disiapkan sebelum keberangkatan. Nah, di part kali ini kita akan membahas mengenai pemberangkatan. Nah, salah satunya kita membahas mengenai kegiatan sebelum berangkat. Tentunya ada persiapan keberangkatan. Nah, setelah persiapan, maka bagaimana atau hal apa saja yang dilakukan sebelum berangkat? Ya, tentunya di sini Kementerian Agama sudah menyusun sedemikian rupa selengkap mungkin ya. Direktorat Jenderal Haji dan Umroh membahas dan menulis, kemudian mengkaji apa saja yang dibutuhkan oleh para jamaah berkaitan dengan tutorial manasik haji dan umroh. Nah, kali ini Indah akan review sedikit mengenai pemberangkatan jamaah umroh dan haji. Dan tapi khususnya ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan hanya untuk ibadah haji saja, dan ada hanya untuk ibadah umroh saja. Nanti dibedakan ketika sambil pembahasan berjalan ya, teman-teman. Nah, kegiatan sebelum berangkat di sini, sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jamaah itu kalau bisa ya, hendaknya yang pertama tentunya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kira-kira kalau ada yang memiliki riwayat penyakit mah gitu kan, berarti tidak boleh telat makan gitu kan. Kalau ada yang punya riwayat diabetes, apa saja yang harus dihindari? Kalau kolesterol apa saja yang harus dihindari juga? Apa yang harus dimakan, yang dihindari, yang dianjurkan dimakan, kemudian obat-obatan dan sebagainya, sebisa mungkin itu diperhatikan terkait dengan konsumsi makanan bergizi. Kemudian merawat kebugaran atau kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur tentunya ya. Jadi bukan hanya 1 minggu sebelum keberangkatan, tapi ketika teman-teman sudah tahu kapan teman-teman akan mendapatkan kuota keberangkatan haji atau umroh, kalau bisa di 3 bulan sebelum keberangkatan teman-teman sudah membiasakan untuk berolahraga dalam rangka mempersiapkan fisik ya, untuk keberangkatan menuju ke Baitullah. Selanjutnya menyelesaikan urusan pribadi, kemudian dinas dan sosial kemasyarakatan. Sudah saya singgung sebelumnya di video sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab teman-teman semuanya, tanggung jawab kita semuanya yang berurusan dengan orang banyak, baik itu keluarga ya, ataupun tetangga, masyarakat, ataupun umat, atau berkaitan dengan pekerjaan sosial dan utang piutang. Selanjutnya menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama kita semuanya dalam kondisi mulai berangkat ibadah haji sampai kepulangan. Jadi selama ditinggal ya, dari mulai bukan ditinggal pas di haji aja, tapi ketika sahabat semuanya atau kita semuanya berangkat dari rumah menuju ke embarkasi sampai nanti kepulangan dari Jeddah menuju ke tanah air kembali. Selanjutnya menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen ya, surat panggilan masuk asrama atau disebut dengan SPMA, kemudian juga bukti setoran jamaah semuanya, kita semuanya setor lunas ya tentunya, BIPIH, BP ya, itu berwarna biru. Kemudian buku dan atau kartu kesehatan. Kemudian juga perbekalan, pakaian, obat-obatan yang diperlukan, baik itu obat-obatan umum ataupun obat-obatan yang khusus yang sesuai dengan riwayat penyakit para jamaah semuanya.
Dan selanjutnya melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama Haji Embarkasi, ini juga ada panduannya ya teman-teman semuanya. Jadi tentunya sebelum berangkat dari rumah menuju ke asrama Haji Embarkasi, misalkan kalau Jakarta nanti ke Embarkasi di Bekasi ya, di Pondok Gede ya kalau nggak salah, itu di asrama haji itu. Nah, setiap jamaah itu hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan. Jadi nanti ada surat panggilan dari Kementerian Agama bahwa nanti para jamaah mendapatkan surat panggilan masuk asrama itu betul-betul harus diperhatikan. Apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dilakukan. Ya, dari Kementerian Agama kabupaten atau kota saat berangkat menuju ke asrama haji. Selanjutnya adalah memperbanyak zikir dan doa. Ya, zikir dan doa ini harus senantiasa memang didawamkan, bukan hanya mau berangkat haji saja. Tapi kalau misalkan para jamaah sudah terbiasa melaksanakan zikir dan doa setiap hari gitu ya, insya Allah akan menjadi kebiasaan ketika kita semuanya akan berangkat haji. Kemudian juga membaca talbiyah untuk memantapkan diri keberangkatan teman-teman semuanya ya, untuk melaksanakan ibadah haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir dan syiar gitu. Kemudian menjama dan mengqosor sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir, seperti itu ya. Dan memang kita dari Indonesia menuju ke Mekah itu berarti kita sebagai musafir. Dan selanjutnya, bagaimana ketika kita posisi sedang berada di asrama Haji Embarkasi? Nah, saat datang di asrama Haji Embarkasi, di sini para jamaah diwajibkan untuk apa saja? Yang pertama, mengikuti upacara penerimaan serah terima jamaah dari panitia kabupaten atau kota kepada PPIH Embarkasi. Selanjutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Jadi sebelumnya kan para jamaah tadi sudah dikatakan bahwa sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas ya, puskesmas kecamatan, dan kemudian nanti di embarkasi asrama haji itu akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Jadi apakah jamaah ini layak untuk berangkat? Kalau misalkan harus dipending, kalau misalkan nggak jadi berangkat, kenapa alasannya dan sebagainya. Karena nanti akan berkaitan dengan nyawa ya para jamaah, seperti itu. Kemudian menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji, seperti itu. Jadi para panitia di asrama haji sudah berusaha melakukan yang terbaik dan menyiapkan yang terbaik untuk para jamaah, termasuk bagaimana kandungan gizi yang ada di dalam makanan-makanan yang akan diberikan kepada para jamaah, seperti itu. Kemudian selama tinggal di asrama haji Embarkasi, setiap jamaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan. Jadi kalau kamarnya misal kamar 206, maka jadi sesuai dengan di kamar tersebut 206. Jadi jangan ribut-ribut pengen pindah ke lokasi kamar yang lain dengan alasan yang tidak jelas, misalkan seperti itu ya. Kemudian juga mengkonsumsi catering yang telah disediakan PPIH Embarkasi, mengikuti pendalaman manasik haji, kemudian menerima paspor ya. Paspor kan di awal udah dikumpulkan. Nah, pas ketika mau berangkat para jamaah mendapatkan paspor, menerima paspor, kemudian gelang visa, itu gelang identitas ya, gelang impian sejuta umat lah. Kemudian mendapatkan living cost, jadi biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar ini, kalau sesuai dengan buku tahun 2020, para jamaah mendapatkan sebesar 1.500 rial Saudi. Tapi nanti kita akan update kembali mengenai berapa besaran living cost yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada para jamaah sesuai dengan kebijakan di tahun 2023-2024 yang terbaru, seperti itu ya. Kemudian mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu apakah
tertukar atau tidak dengan milik orang lain. Jadi kalau misalkan nama saya Indah Hairul Bariah, fotonya benar atau tidak, di dalam paspor seperti apa, dan visa seperti apa, jangan sampai nanti berbeda. Nanti akan berpengaruh di imigrasi ya, baik itu di imigrasi Indonesia maupun di imigrasi Arab Saudi. Dan selanjutnya menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen-dokumen itu wajib banget nih, karena hal-hal penting seperti itu memang kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi. Kemudian menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. Jadi bukan hanya diri kita yang dijaga, tapi lingkungan sekitar juga harus dijaga. Mulai dari kebersihan, bagaimana bersosialisasi dengan tetangga kamar, kemudian juga tangga tempat tidur, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita karena kita kurang bersih. Dan selanjutnya menerapkan sikap toleran, ya, saling membantu kepada sesama, baik itu yang teman sekamar ataupun teman tetangga kamar ataupun satu jamaah dan orang lain pokoknya. Ya, bersabar juga jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati, karena ya tadi katakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu jadi tidak boleh berkata-kata kasar, kemudian bertengkar dan lain sebagainya. Selanjutnya, memakai pakaian ihram bagi jamaah haji gelombang 2 ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Dan niat ihram haji atau umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam. Seperti ini ya, tapi nanti akan dipandu lagi oleh para asatiz atau ketua pembimbing kloter dan ustadz yang akan membimbing para jamaah. Seperti itu, atau ya, di atas Yalamlam atau Kornul Manazil setelah kru pesawat menyampaikan informasi mikot, seperti itu. Kemudian selama menetap di asrama haji embarkasi, nah ini jamaah harus menghindari larangan-larangan ini ya teman-teman semuanya. Apa saja? Membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan. Ya, itu demi apa? Sebetulnya demi menjaga ketertiban. Jangan sampai nanti ada jamaah yang nauzubillah berangkat dari rumah untuk ke asrama embarkasi tapi malah kabur gitu kan, atau malah dia nggak ada, malah tersesat kemana ya. Untuk ketertiban, keselamatan dan kesehatan jamaah haji sendiri, kayak kalau misalkan nggak ada izin untuk keluar, misalkan mereka malah keluar sendiri untuk melaksanakan misalkan belanja, biasa sih belanja gitu ya. Ya tapi kan kalau nggak ada izin, kemudian tidak tahu bagaimana lokasi di daerah sekitar embarkasi, nauzubillah kalau ada terjadi kecelakaan dan sebagainya kan. Jadi harus betul-betul dijaga, jangan sampai para jamaah pergi tanpa izin kemanapun. Kemudian juga meninggalkan alat perlindungan diri atau APD yang dibagikan di asrama haji. Jadi itu jangan dibawa ke Mekah ya, harus disimpan aja di embarkasi. Kemudian juga seperti masker, kemudian botol semprot atau minum. Dan selanjutnya berangkat menuju bandara embarkasi. Jadi tadi sudah dibahas ya bagaimana kondisi di embarkasi, dan sekarang berangkat menuju bandara embarkasi. Jadi saat berangkat menuju bandara, setiap jamaah itu hendaknya menaiki bus dengan tertib. Kan nanti ada Bapak Ibu ini, Ibu Indah Hairul Bariah, Bapak Milkiaan misalkan gitu ya. Nanti di bus nomor 131 kloter ke berapa puluh misalkan gitu ya. Jadi harus menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. Jadi jangan sampai karena bestie kita itu di bis yang lain, jadi kita malah pindah ke bis lain padahal kita sudah tertulis di bis nomor 131, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul taat kepada peraturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, seperti itu ya. Kemudian juga memperhatikan tas tentengan. Jadi ada tas tentengan tuh isinya apa saja, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ada tas paspor yang jangan sampai nanti paspor tertinggal, visa tertinggal, dan hal-hal lainnya itu tertinggal. Jadi harus diperhatikan betul-betul bagaimana tas tentengan dan tas paspor tersebut gitu ya. Kemudian membaca doa atau mengaminkan doa yang disampaikan, yang dibacakan oleh pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Dan setiap jamaah juga dilarang untuk membawa majalah atau rekaman-rekaman porno ya, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok yang lebih dari 200 batang itu nggak boleh ya, dan jamu yang berlebihan.
Kemudian juga menerima titipan misalkan barang dari siapapun. Karena apa? Karena dikhawatirkan barang itu bersifat barang terlarang ya, seperti narkoba tadi, kemudian dokumen yang bersifat melawan negara dan lain sebagainya. Yang hal tersebut malah membahayakan jamaah haji. Soalnya nitip ini ya Bu, gitu, nitip ini ya Pak, tapi nggak tahu isinya apa, ternyata zong malah isinya narkoba, dan berakhir nanti Bapak Ibu semuanya ditangkap oleh petugas keamanan di bandara ya. Dan selanjutnya nih, ketika para jamaah haji atau kami semua, kita semuanya sudah berada di bandara, apa saja yang harus dilakukan? Nanti kan kita naik bis, sudah naik bis dari embarkasi, kemudian ini kita bayangkan ya, sambil bayangkan teman-teman, dari bandara embarkasi kita naik bis, kemudian menuju ke bandara Soekarno-Hatta International Airport, kemudian nyampe bandara, kita turun dari bis, itu harus tertib dan teratur. Jangan mentang-mentang kita ini kita langsung turun cepat-cepat gitu kan, saking semangatnya gitu ya. Tapi semangat itu harus dibarengi dengan adab dan etika sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu ya. Jadi turun dari bis dengan tertib dan sangat teratur. Kemudian diperhatikan juga tas tentengan dan tas paspor kita, jangan sampai nanti ketinggalan di bis, jangan sampai nanti jatuh dan nggak tahu di mana, atau bahkan malah ketinggalan lagi nanti di asrama. Itu diperhatikan ya baik-baik teman-teman. Ini juga sama mengingatkan Indah agar baik-baik untuk menjaga persiapan-persiapan ini ya. Selanjutnya adalah menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Jadi kita sudah dikasih paspor, kemudian boarding pass ya, tiket pesawat, kemudian juga visa, kemudian ada tas reh dan sebagainya. Itu nanti satu paket di dalam paspor tersebut. Nah, ketika sudah di bandara kan sudah siap-siap mau naik pesawat. Nah, ketika di pesawat itu ada hal juga yang harus diperhatikan nih oleh jemaah haji, yang baik itu yang muda atau yang tua. Yang jelas kita sebagai jemaah haji dari Indonesia ini harus patuhi ya petunjuk yang disampaikan oleh awak kabin, baik itu pramugara atau pramugari atau petugas kloter. Bapak Ibu silahkan duduk, Bapak Ibu diharap untuk tidak menyandarkan kursi, misalkan Bapak Ibu diharapkan untuk memasang seat beltnya, tuh Bapak Ibu diharapkan untuk duduk di kursi dan tidak berjalan-jalan dan sebagainya. Jadi itu diperhatikan, jangan sampai nanti para jamaah malah tidak mematuhi petunjuk yang disampaikan oleh awak kabin ya. Selanjutnya menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin, menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang ya. Jadi baca doa, kemudian perbanyak talbiyah, zikir dan doa. Sambil membayangkan, ya Allah, kita sebentar lagi akan menginjakan Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2025 gitu ya bersama suami. Kemudian kita akan melaksanakan ibadah haji menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil diperbanyak zikir juga, istighfar dan sebagainya. Jadi selain zikir juga kita diperbolehkan dan dianjurkan sebetulnya untuk membaca ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri kita kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita juga memperhatikan nih tata cara menggunakan WC, karena tidak semua orang pernah menaik pesawat gitu ya, pernah naik pesawat, tidak semua orang sudah pernah melihat bagaimana kondisi toilet di pesawat seperti itu ya. Kadang beda-beda seperti apa dan sebagainya. Itu kalau bisa nonton dulu deh tutorial di YouTube bagaimana cara menggunakan toilet di pesawat seperti itu. Dan kadang saya juga masih keliru ya dalam menggunakannya, tapi karena kalau sudah terbiasa, insya Allah teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya sudah bisa bagaimana cara menggunakan WC-nya. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan air agar sampai tidak tercecer di lantai WC pesawat, karena memang ceceran air ini bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Dan selanjutnya melihat petunjuk bila hendak buang air besar atau buang air kecil, misalnya duduk di atas kloset, itu harus menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri. Karena kan kita nggak tahu ya kalau toilet yang kita gunakan itu kecipratan atau tidak dengan najis yang
sudah dicipratkan oleh orang lain gitu ke dalam toilet tersebut gitu. Jadi hendaknya kita pakai tisu dulu bawahnya ya, lalu kita bisa gunakan toilet tersebut. Jadi basahi dulu tisu dengan air keran, kemudian kalau masih ragu jangan segan-segan untuk minta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. Jadi jangan sampai kita juga gampang lah, kita kan udah biasa misalkan naik pesawat terus kita pakai dan sebagainya, tahu-tahu malah bikin keributan dan malah membahayakan penerbangan. Jadi sebisa mungkin kalau memang para jamaah ragu, kita tanya dulu ke awak kabin atau pramugara atau pramugari ya. Kemudian bersuci dengan cara tayamum, karena memang kondisi air itu terbatas, orangnya banyak di dalam pesawat tersebut, maka dianjurkan untuk bersuci dengan cara tayamum. Kemudian membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan flush setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya, menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil atau air besar. Jadi ini harus diperhatikan ya, dijaga pakaiannya, pakaian ihram apalagi, dan jilbab, sarung atau kain ihram dan lain sebagainya yang terpasang di badan kita jangan sampai kecipratan oleh air najis. Selanjutnya, memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan. Kan itu ada di pesawat itu kan ada layar ya, dan di layar tersebut tuh ada video bimbingan manasik haji. Jadi senantiasa Bapak Ibu tuh jangan terlalu banyak tidur ya kalau bisa ya ketika ada di pesawat. Jadi boleh tidur secukupnya, menonton film manasik secukupnya, mendengarkan ceramah ustadz, kemudian juga berzikir dan sebagainya. Tapi kalau dirasa sudah agak lelah, silahkan untuk beristirahat. Tapi jangan terlalu banyak istirahatnya. Jadi boleh mereview materi-materi manasik sesuai dengan adanya tontonan film manasik haji yang ada di dalam layar yang ada di pesawat tersebut. Kemudian menghubungi petugas kesehatan apabila jamaah sakit, seperti itu ya. Jadi kalau jamaah sakit harus langsung menyampaikan kepada kepada pembimbing, jangan sampai menunggu pembimbing bertanya, yang ini mah pembimbingnya nggak merhatiin. Bukan seperti itu, karena yang diperhatiin bukan kita aja. Pembimbing memperhatikan banyak hal, bukan hanya kondisi kesehatan kita, tapi berkaitan dengan dokumen, berkaitan dengan bagaimana lancarnya perjalanan dan sebagainya, itu diperhatikan sekali sama pembimbing. Jadi kita kalau ada apa-apa langsung untuk konsultasi kepada pembimbing kita. Dan selama dalam penerbangan, jamaah haji itu dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan, dan kemudian juga gak boleh ya merokok dan mengaktifkan sinyal handphone, itu nggak boleh, itu dilarang. Selanjutnya juga berwudu di toilet pesawat, kalau bisa ya ini nggak boleh ya, karena memang tadi kondisi air di dalam pesawat tersebut kan terbatas, orang-orangnya itu banyak. Khawatirnya nanti pas ketika kita wudu, para jemaah semuanya wudu, tahu-tahu nanti ada yang darurat pengen buang air kecil atau buang air besar, ternyata udah nggak ada airnya. Gimana coba cara ngebersihinnya ya gitu ya. Jadi senantiasa untuk memperhatikan bagaimana kemaslahatan yang bisa ditimbulkan atau yang bisa dihadirkan oleh kita, jangan sampai nanti menimbulkan madharat dari perlakuan dan sikap kita.